Berapa nasi kuningnya, Bu? Ada 15, ada 20, ada 5. Kalau 15 isi apa? Ayam. Oh, Kalau dengan telur kesembar kita. yang telurmu kasih satu paling. Ada mi kapan jual kos-kosan di sini? Pol ini semua. Tak berapa, Bu? 1 1 juta. 1 juta? Iya. Satu kamar 1 juta. Itu paling murah, Bu? Iya. Paling murah itu? Iya. Chinas? Chinanya. Chinas? Chinanya saya. Chinas ya. Jadi betul teman-teman, ini adalah pintu gerbang masuk IPIP satu-satunya ya. Satu-satunya. Mereka tetap pasti mereka orang dari luar, tidak bisa tidak. Karena kenapa jumlah penduduk di Kabupaten Kolaka dengan kebutuhan perusahaan itu jauh. Kurang lebih kemarin tercatat di Disnaker itu ada sekitar 3.500 pengangguran. Data dari Disnaker Kabupaten Kolaka. Sementara untuk tahun ini kabar yang terdengar itu kurang lebih penerimaan ada sekitar 10.000 untuk tahun ini. Lahannya sekitar 200 lebih lah. Kan sampai di itu saya dengar sampai batas Kolaka Koltim, sampai batas Koltim di atas itu. Teman-teman, bayangkan kerja di Morowali dengan gaji 2 digit. Kedengarnya sangat menggiurkan, tapi kenyataannya banyak pekerja justru demo, terjebak hutang, dan biaya hidup di sana makin menggila. Apa sebenarnya yang terjadi di Morowali? Kenapa gaji besar tetap bikin kantong jebol? Sementara itu, di Pomala kondisinya jauh berbeda. Biaya hidup untuk saat ini sangat stabil. Peluang kerja tetap terbuka karena adanya IPIP Pomala di sana. Bahkan ada yang sukses memulai bisnis di sini, mulai dari bisnis nasi kuning, usaha kos-kosan, dan banyak lagi. Kok bisa? Apa rahasianya? Yuk, simak video ini sampai habis dan jangan lupa subscribe. Nah teman-teman, perjalanan kami dimulai dari kota Kendari, melewati simpangan 3 yang arah ke kanan ini adalah menuju Morowali dan lurus ini menuju Kolaka. Teman-teman, kiri kanan ini adalah PJR atau istilahnya penjual jagung rebus Pondidaha. Penjual jagung rebus ini dulunya terbuka selama 24 jam, tapi makin ke sini itu jam bukanya pun makin minim. Pernah saya melintas di sini jam 10 malam atau jam 11 ya. Rata-rata semua sudah tutup, meskipun ada beberapa yang masih buka, mungkin yang sedang rame ya, seperti itu. Nah, ada cerita unik tentang PJR ini, tapi teman-teman bisa search di Google ya. Hehehe. Dan selanjutnya setelah melewati kota Konawe, selanjutnya kita akan tiba di Kolaka Timur. Di Kolaka Timur ini jalurnya seperti ini ya teman-teman ya, cukup berkelok dan tentunya ini sepanjang jalan sekitar 60 km berkelok-kelok. Setelah perjalanan panjang, akhirnya kami tiba di pintu gerbang Kolaka dan pada akhirnya kami tiba di Kolaka Kota. Untuk sampai di Pomala itu sendiri, kami mengambil rute bypass yang kemudian kita melewati rute bypass ini sekitar kurang lebih 20 menit. Dan sepanjang jalan nanti kita akan melihat pemandangan kiri kanan dari kota Kolaka. Dan selanjutnya setelah persimpangan 3 ini, tibalah kita di bagian kota Pomala, atau boleh dikatakan bahwa Pomala itu adalah kecamatan selanjutnya setelah Kolaka. Perjalanan ini cukup menarik karena sepanjang jalan jalanannya lurus, mulus, dan tentunya ramai, tapi ramai kendaraan proyek ya teman-teman ya. Dan kiri kanan ini tentunya adalah milik Antam atau objek vital negara, yang pada akhirnya kami pun tiba di lokasi IPIP, tapi tidak langsung ke IPIP dulu ya teman-teman ya. Kami singgah ke beberapa narasumber yang memang sudah sangat sering ke IPIP dan tentunya banyak tahu tentang IPIP. Jadi kami singgah mencari tahu informasi dulu sebelum kita melanjutkan ke IPIP.
Dan tentunya narasumber ini bisa kita andalkan dan bisa teman-teman mendapatkan banyak informasi yang tentunya teman-teman belum bisa dapatkan di sosial media, karena memang informasi-informasi dari narasumber ini belum pernah dipublish dari sosial media manapun. Yuk kita lihat teman-teman ya, ini perjalanan kami ke sana. Halo teman-teman, kita coba akan eksplorasi kembali IPIP khususnya ya, lingkungan sekitar, pekerja, rekrutmen di Pomala, Sulawesi Tenggara. Pokoknya kita akan ungkap seperti apa kehidupan di IPIP ini dan biaya hidup khususnya ya, termasuk juga royalti atau gaji. Nah, ini bisa kita lihat sudah banyak pekerja yang lalu lalang teman-teman ya. Nah, Mau bertanya Bu, ini harga gasnya berapa Bu? Gas LPG-nya satu? 23 diambilkan. 23.000? Oh, kalau beras tak 10 kilo ada? Jualan saja 12.000 1 liter. Oh, 12.000 1 liter di. Oh, tapi kalau di sini harga berasnya 10 kilo itu yang satu bungkus itu berapa biasa dibeli Kang Ibu? dan teman-teman perlu pahami bahwa di sini harga bahan pokok itu masih standar seperti harga normal biasanya. Berapa nasi kuningnya Bu? Ada 15, ada 20, ada 5. Kalau 15 isi apa? Ayam. Oh, Kalau dengan telur kesembar kita. yang telurmu? Kasih satu paling. Oh, ikan. Jam berapa biasa ramai di sini Bu? Jam 6 sudah keluar nih. Terlambat ini. Tadi ini. Double toh? Iya, kita. Sampai jam berapa biasa ramai Bu? Iya. Sampai jam berapa biasa? Jam 7:30 habis. Ini semua baru nih. Hujan kapan jadi? Iya. Tapi 15 nih. Yang telur nih. Telur nih. Sabar aja. Sabar. Atau berapa kalau ikan itu Bu? Bisa jadi campur. Oh iya. Campurkan ini. Iya. Berapa 15. 15? Pakaian enggak bisa pakai gabus? Hah? Udah mau pakai gabus kan? Atau begini? Kalau bisa? Bisa. Tambah berapa? 15 nih. Oh begitu. Ada sendoknya kan? Iya. Cepetan. Oh iya. Ya nasi kuning nih Bu. Oh baru rame di. Ini mereka semua IPIP kapan ini? Iya. Oh. Tapi tidak macet jadi. Ibu dia tidak macet jadi sini. Enggak. Oh, tapi mulai ini. Mulai Mima. Apakah ini kan? 15. Ini deh. 10.000. Ada Mi kapan jual kos-kosan di sini? Pol ini semua. Tak berapa Bu? 1 1 juta. 1 juta? Iya. Satu kamar 1 juta. Itu paling murah Bu. Iya. Paling murah itu. Iya. 200 ada juga. Ini saja saya teras pada miangan. Lomboknya di sini saya. Iya. Oh ada juga kosnya di dalam Bu. Banyak. Ini kita punya. Oh iya. Baru mau dibikin. Oh baru Satu. satu ji. Penjual nasi kuning tidak terlalu ramai jadi. Iya di sini. Belum sih. Oh Kita puncak dari Bu. mana kakak? Kendari ya. Oh Kendari kerja di sini. Tidak. Maksudnya mau lihat-lihat juga. Apa ini? Iya. Anu kayak nih vlog. Bisa kan bertanya Bu? Iya. Berapa kira-kira kita dapat biasa dalam 1 bulan itu? Baru. Oh baru pi. Jual baru 2 minggu. Baru 2 minggu. Berapa itu kira-kira yang kita untungnya di situ? Gak tahu ini on air.
2 minggu be. Itu tahu 5.000-nya. Oh, yuk kasih aku dulu dia. Iya. Kadang dapat 1 hari Para polenta 300 nih. lebih. Teman kita akan masuk ya. Chinese? Chinese? Chinese ya. Mereka naik mobil dump truck apa? Chinese ya. Ini jalur masuknya PT IPIP. Oh, jalanannya memang ya. Kalau daerah lama ya. Tidak pernah kelihatan ini sebenarnya. Chinese itu diangkut dengan mobil seperti ini. Biasa. Nah. Si air minum tak mineral tak Bu? Iya. Tapi kotor kakiku. Tidak apa-apa, mas saja. Iya, di sini kah? Iya, sini. Oh, tapi di Ya. Ada lah. Kos kaki tak? Ada. Wah, lama nih sayang. berapa kah? 5.000. Ini jalan masuk anu di IPIP. Iya, iya. Satu juga pintu masuknya. 1 nih. Iya, kasih. Sama-sama. Jadi betul teman-teman, ini adalah pintu gerbang masuk IPIP satu-satunya ya. Satu-satunya. Seperti halnya di Morowali, kendaraan lalu lalang bermuatan para pekerja ini juga terlihat di pintu masuk IPIP khususnya. Jadi ada kendaraan keluar dan ada kendaraan masuk, dan rata-rata mereka menggunakan bus. Ada yang bus berukuran besar dan ada bus berukuran kecil. Meskipun di sini sudah hampir jam 8, tapi masih banyak pekerja yang lalu lalang. Nah, teman-teman, di sini terlihat ada sebuah rumah yang di sampingnya ada papan-papan tulisan mes IPIP ya. Jadi kalau kita melihat di maps itu posisinya ada di sini. Ya, jadi ada di sini ya posisinya di maps. Jadi kalau kita lihat itu ada beberapa papan yang bertuliskan tentang PT IPIP, mes PT IPIP. Jaraknya kurang lebih 2,5 meter dari pintu gerbang masuk di PT IPIP. Jadi mungkin saja di sini akan dibangun sebuah mes, teman-teman, yang menjadi tempat para pekerja. Tapi dampaknya itu kayak di sini bagaimana? Maksudnya tercemar ke lingkungan atau bagaimana? Ya kalau dari perusahaan lokal begitu. Maksudnya dari perusahaan yang sebelum-sebelumnya. Oh, Begitu. iya. Baru memang karena daerah tak, jadi paling tidak SDM-nya kita harus digunakan. Ya, maksudnya minimal dari dampak yang terjadi di sini adalah kompensasi untuk kami. Ya, Bentuk betul. Ada itu yang saya dengar tadi. Daerah mana itu dibilang itu apa? Daerah terdampak itu waktunya Antam katanya itu ada namanya uang apa? Uang debu. ya, Kayak begitu deh ya, maksudnya. itu salah satunya. Meskipun secara nilai mungkin itu sebenarnya tidak cukup. Iya. Secara angka atau tidak cukup, tapi dengan usahanya mungkin perusahaan lokal sudah bisa mungkin sedikit kita hargai. Cuma kita mau sebenarnya minimal karena kami punya orang yang menurut kami layak untuk berkompetisi dengan orang luar begitu. Jadi maksudnya SDM-nya juga kami mampu jadi tidak perlu pakai orang luar begitu. Tapi ada rekrutmen ini dan ini sudah terdengar sampai Di luar. iya, jangankan di Kendari, Selatan saya sudah terdengar nih. Dan rekrutmennya saya lihat umum kayak begitu ya. Iya. Jadi bagaimana itu? Kalau dari kemarin kesepakatan yang saya dengar, mereka tetap pasti merekrut orang dari luar, tidak bisa tidak. Karena kenapa jumlah penduduk di Kabupaten Kolaka dengan kebutuhan perusahaan itu jauh. Kurang lebih kemarin tercatat di Senaker itu ada sekitar 3.500 pengangguran.
Data dari Disnaker Kabupaten Kolaka. Sementara untuk tahun ini kabar yang terdengar itu kurang lebih penerimaan ada sekitar 10.000 untuk tahun ini. Ih, tidak mampu. Jangankan semua menutus bagi dua saya tidak. Iya. Begitu. Jadi kita juga yang penting yang jelas kami tercover dulu. Iya, betul. Kami kan orang lokal tidak pernah bermasalah sama orang luar, kecuali orang luar yang diutamakan dibanding kita. Iya. Contoh di IPIP, ini saya bilang IPIP, ada tadi di Kendari bilang 70-30. 70 lokal. Iya, betulkah itu 30 orang luar? Kalau itu saya kurang kopi informasinya. Yang saya dengar kabar itu 70-30 itu adalah skill dan non skill. Oh, Yang saya dengar kabar. Kemarin dari kita ketemu dengan eksternalnya IPIP, iya. 70 itu adalah skill, 30 itu adalah non skill. Tapi sekarang dalam perjalanan sampai detik ini memang sudah ada dibuka kayak pelatihan SDM. Misalnya masyarakat yang mau belajar bawa alat, Iya. alat berat begitu, ya, orang yang mau belajar bawa eksa, bawa apa dia diadakan pelatihan Untuk masyarakat untuk masyarakat lokal. lokal. Oh, iya. Cuma mungkin tidak merata informasinya. Iya, betul. Tergantung dari pemerintah setempat dan Betul. orang-orang yang ada di dalam. Betul. Jadi istilahnya sudah terlatih baru mendaftar. Iya. Ada sertifikatnya. Iya, kurang lebih seperti itu jalurnya. Kan salah satu kriteria itu paling tidak dia memiliki sertifikat keahlian. Nah, Dan kalau sudah ada itu dan dia kompeten, hampir dipastikan mereka sudah bekerja. Karena untuk gelombang pertama kemarin semuanya bekerja. Karena sudah ada gelombang yang berjalan kemarin. Sekarang pelatihan itu. alat berat itu. Tapi ngomong-ngomong Pak ini kira-kira mungkin ada gambaran tak memang karena sampai di luar ini terdengar ini IPIP. Apakah memang itu dari segi dari segi royalti memang gaji memang Mumpuni. Iya, betul. Gaji itu menurutku masih relatif karena kan meskipun IPIP-nya kasih gaji yang layak, Iya. kita kan belum tentu bisa langsung masuk di induknya. Terkadang kan kita harus melalui mitra dulu. Oh iya. Ya, nah Outsourcing ya. ya, dan di beberapa mitra masih ada sedikit kendala di bagian manajemen. Makanya itu kemarin di sini terjadi beberapa aksi dari ormas-ormas, dari teman-teman juga karena hal-hal yang seperti itu. Tapi alhamdulillahnya itu selalunya direspon. Iya, karena memang kami tidak mau seperti Morwali mungkin. Iya. Karena kita kan sudah belajar dari sana mungkin. Jadi sebelum mereka jadi kita tahan memang. Kita blok memang. Jangan sampai ada yang terjadi karena nanti kebiasaan. Iya, betul. Terus kalau masalah jam kerja. Kalau untuk sekarang ini belum. Oh, belum Pi. Memang ada yang masuk jam 6 kalau masalah hitung-hitungan jam kayak rata-rata itu dibayar. Oh, Dibayar kalau untuk hitung-hitungan jamnya. Yang menjadi mungkin salah satu kendala ke depan ini menurut saya adalah akses jalan. oh masuk ke sana. Akses jalan dari rumah kita ke tempat kerja karena pasti akan padat. Untuk saat ini saja sudah mulai ramai itu kalau subuh, jam 5 subuh itu sudah mulai ramai. Di Jalan Poros ini. Rata-rata di mana mereka tinggal? Itu. Ada yang dari sana ke sana karena di sana IPIP. Iya. Ada yang dari sana ke sana karena di sana paling. Oh, sudah padat kalau subuh deh. Sudah mulai padat. Biasa kan kalau subuh kita keluar cuma lihat penjual sayur atau penjual ikan. Iya, betul. Sekarang ini kayak nyamuk. Berarti 1-2 kecuali mungkin dibikinkan akses tersendiri kapan dia. Ya, salah satu alternatifnya itu. Atau mungkin mereka buat rumah di atas. Tapi begitu. Tapi kalau memang memang masih jauh mungkin masuk ke tempat PT-nya di dalam itu. Ya lumayan mungkin ya kalau Kendaraan pribadi masuk. tidak biasanya. Kalau nggak tahu sih kalau di beberapa mitra yang lain, kalau mitra yang beberapa yang saya lihat dia pakai bus. Pakai bus.
Ya, karena kan IPIP dan Pale sekarang saat ini kan tidak bisa dipisahkan. Mereka dua raksasa di sini. Ya mungkin yang IPIP yang langsung bermitra dengan Palenya ini, yang kalau pakai manajemennya Pale harusnya itu aturan Pale yang dipakai. Iya, betul. Banyak teman-teman resign di Morowali tapi sekarang masih istilahnya istirahat mungkin bahasanya. Mau masuk di IPIP. Tapi yang menjadi kendala dia bukan KTP Kolaka. Iya. Bukan orang Kolaka, tapi orang Selatan. Yang jadi masalah. Iyalah. Tapi sampai di sana terdengar itu beritanya. Iya jelas. Dia bilang begini, ada itu di Kolaka membuka. Yang pertama Vale, yang kedua disebut IPIP. Saya baru dengar. Gitu. Cek scroll dia bilang ada beberapa keluarga, tapi keluarga di sini dari Aniwoi. Kasih KTP Kolaka, sudah beristri, nah bawa istrinya ke sana, tapi mau kembali katanya daftar di IPIP. Gitu. Dan dia masuk dalam kategori orang lokal kayaknya. Iya, betul. Tapi kan maksudnya lokal kan Kabupaten Kolaka. Di dalam Kabupaten Kolaka lagi masih ada lokal di dalam lokal. Iya toh. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena yang dikatakan lokal di dalam lokal adalah yang merasakan dampak langsung. Contohnya ini. Ya, contohnya kami ini di sini. Ya. Karena kan tidak mungkin orang yang istilahnya di Kecamatan Latambaga sana yang dapat debunya. Iya. Dari mereka yang di atas. Iya. Tidak mungkin mereka yang dapat macetnya, pasti kami. Iya, betul. Ributnya pasti kami. Pasti. Makanya kami minta diprioritaskan dulu. Jangan sampai ini menjadi Morowali 02. Iya, betul. Salah satu hal yang paling kita hindari itu adalah adanya orang asing dulu yang masuk ke sini. Kalau oke lah kalau itu terjadinya, kalau dia mungkin skill hitungannya ya. Yang jadi masalah ini kalau perjanjian skill ternyata dia masuk non skill juga, sama seperti kita. Jadi itu yang selalu kami tuntut, yang selalu kami awasi lah istilahnya. Kami tekankan karena kami juga apa bedanya dengan mereka. Iya, betul. Macetnya saja untuk kedepannya. Kalau sekarang kita masih bisa tertawa toh. Tapi 5 tahun ke depan yang anaknya sekarang mungkin masih 3 tahun. 5 tahun ke depan anaknya sudah sekolah SD, mungkin SD-nya di Pomala. Kalau udah berangkat dari sini jam 5, mungkin sampai di sana jam 9. Iya. Gara-gara karyawan toh. Karena shiftnya kan beda-beda juga. Kalau sekarang ini di dalam, ada itu beredar video TikTok. Dia bilang sudah data mitreknya ini semua IPIP ini siap-siap merekrut karyawan. Betulkah itu di sini atau di mana itu? Sepertinya yang lalu itu pernah memang ada. Tapi tidak bisa juga saya pastikan, tapi sepertinya besar kemungkinannya dari kabar yang terdengar itu memang punya IPIP. Yang dikirim dari luar, entah itu dari luar mana. Entah ada isu yang bilang itu dari Cina. Iya, betul. Ada isu dari mana. Intinya sekarang di sini kampung sudah mulai sibuk. Kira-kira menurut untuk warga lokal ini mungkin yang kayak mungkin yang tidak tercover di dalam, apakah mereka tidak berpikir bahwa bangun saya kos-kosan untuk kedepannya nanti? Ya di beberapa SDM itu berpikir, tapi di sebagian besar tidak. Karena terlepas lagi kami di sini kemarin kan daerah yang tertinggal, salah satu daerah yang tertinggal. Iya, betul. Jadi kami baru mau memulai membangun pola pikir dari yang kecil-kecil. Tapi beberapa orang sudah ada yang berpikir untuk mau buat rumah kos karena pasti itu kan investasi jangka panjang. Kos-kosan. Kalau di Morowali itu tidak ada yang harga di bawah 1 juta. Saya dengar kabar, Iya. mulai dari Okoko, Sopura, sudah tidak ada kos yang kosong. Bahkan rumah pribadinya orang dia tinggalkan, dia pergi tinggal semua orang tuanya mungkin, dia kasih sewa rumahnya. Saking padatnya itu. Ya saya bilang sudah kita bisa bayangkan itu bahwa penerimaan saja baru-baru ini Pak sekitar kalau tidak salah itu baru diproses, nggak tahu sudah masuk semua atau belum, sekitar 1.000 orang katanya baru-baru ini tahun ini.
padat sekali. Jadi sudah bisa mungkin kita kalkulasi kalau ini barang 10 kali lipat. Kalau yang sekarang saja sudah mulai banyak bertebaran orang, kalau 10 kali lipatnya itu berarti penuh jalanan. Dan tidak menutup kemungkinan di sini semua tinggal paling ada di daerah Pomala. SDM di sini kalau kita hitung-hitung itu 1/4-nya saya itu tidak cukup. Jadi bisa kita bayangkan kalau 3/4-nya itu dia mau tinggal di mana. Bahkan ini rumahnya semua ini masyarakat dari ujung sampai ujung dibeli tidak akan cukup. Itu yang mesti dipikirkan toh. Karena dapat uang tapi menderita lama habis di jalan juga. Waktu tak. Kami cuma mau yang penting kami diprioritaskan lebih daripada orang luar. Yang jelasnya kami mau masyarakatnya kami yang masih mau bekerja dan menurut saya masih layak untuk bekerja tetap dipakai. Setelah itu semua tercover, janjinya pemerintah semua tercover, janjinya perusahaan itu maksud saya tercover, silahkan orang dari luar datang. Tidak ada masalah karena makin banyak orang dari luar, makin banyak pikiran yang dari luar. Iya, kayaknya ada kopi. Anu Pak, maksudnya itu IPIP di dalam sudah lama, maksudnya industri yang sudah lama mengelola di situ, artinya bukan ini ada rekrutmen, kita baru tahu bahwa ternyata ada itu namanya IPIP. Kalau IPIP itu mulai dari tahun lalu dia baru. Berarti sudah jalan di dalam Pak itu. Iya, lagi dalam tahap pembangunan konstruksi toh, kayak pembangunan pabrik, pembangunan pabrik belum sampai di pembangunan pabrik, pembangunan kantor, menggarap lahan. Kalau pembuatan pabrik belum, mungkin di pertengahan tahun ini. Berarti di dalam itu mengolah Pak dia. Iya. Maksudnya kan setahu saya itu bukan kobal Pak. Belum sampai di sistem pengelolaan. Berarti baru mengolah bahan mentah. Belum sampai juga. Belum sampai juga. Baru dalam tahap pembangunan. Oh, pembangunan. Pembangunan konstruksi itu. Buat mes apa, buat kantor. Baru awal. Iya, baru awal. Iya. Karena baru 4-5 bulan ke belakang kemarin itu baru action. Karena kan kemarin sibuk surat izin juga, bikin surat izin. Nah ini pas terbit kemarin izinnya itu di bulan 11. Nah, bulan 11 kemarin itu baru terbit izin, baru mereka action untuk menggarap lahan karena kan belum ada surat izin hutan. Berapa hektar itu lahan lokasinya sih? Kalau lahannya sekitar 200 lebih lah. Kan sampai dia itu saya dengar sampai batas Kolaka Koltim, sampai batas Koltim di atas itu. Tapi di belakang itu berarti yang terbesar mungkin Pak nanti di sini. Iya, saya nggak tahu. Saya dengar menurut isu nanti pabriknya itu dia lebih besar dari Morowali dan Morosi. Karena kalau sampai Koltim berapa kilometer memang Koltim ke sini? Dia lahannya sampai batas Koltim kan lewat Baula di situ. Di belakang. Dapat sampai di situ. Kompas juga kan 30 kilo banyak sama itu. Nggak lama itu orang Koltim udah bergeser ke sini. Kami di Kolaka 30 kilo tembus Ladongi. Nah, kan di jalan Fuleo itu kan banyak yang bergeser masuk di daerah Kolaka supaya mereka tercover juga kan, karena kan
syarat untuk masuk kerja nanti itu kan harus ber-KTP Kolaka. Itu pakai anu kan rekrutmen anu Pak, maksudnya kayak KTP Kolaka 70%, orang luar 70%, atau murni memang harus Kolaka semua? Murni, Kolaka semua? iya. Kecuali yang berskill itu, Iya. ada juga yang dari luar. Kayak ini tadi saya punya istri, kan ada banyak di situ kayak safety-nya, kayak bagian teknisinya itu kan butuh skill faktor. Itu Berarti bisa boleh diambil jadi dari luar. luar itu masuk karena mereka kan harus ada keahlian. Sama juga kayak yang operator sama super DT itu IPIP adakan pelatihan. Ada memang dikasih kuota per desa itu untuk adakan pelatihan super DT mobil 10 roda sama operator reksa. Nanti dia dikasihkan sertifikat, Harus mendaftar. itu jadi acuan untuk mendaftar di IPIP. Itu sudah berjalan belum Pak? Sudah berjalan. Ini masuk gate 3. Udah tahap ketiga ini. Setiap desa. Hmm. Berarti memang Setiap desa ada kuotanya kan. Di PP itu yang masuk ring 1 kan 6 desa. di sapi itu Pak. Termasuk satu Tobu. Desa Lamedai, Lalongga Sua, Tambea, Kakatu Tobu, Sopura, Okoko.